Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad di Bogor. Pernah ziarah ke Keramat Empang Bogor? Itu di Empang Bogor ada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attos, itu keramat di Empang Bogor. Nah, beliau punya murid namanya Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, itu gurunya Soekarno. Satu waktu Soekarno utus ajudannya, tolong pergi ke Habib, panggil Habib ke sini. Pergi ajudannya Soekarno, Habib diminta oleh bapak untuk pergi ke istana. Apa kata Habib? Saya tidak mau. Mohon Habib, ini bapak maksa Habib. Akhirnya sudah beliau datang ke istana. Ketika beliau datang ke istana, Soekarno bilang, Habib, tolong doakan saya Habib, saya punya hajat, tolong doakan Habib. Didoakan oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Ketika habis beliau doakan, udah. Habis beliau doakan, sudah. Beliau pulang lagi. 3 hari kemudian hajatnya Soekarno kabul, dikabulkan oleh Allah dengan sebab doa beliau. Datang lagi Soekarno, kali ini bukan ajudannya, Soekarno yang datang ke rumah Habib. Kata Soekarno, Habib, alhamdulillah berkat doa Habib, doa saya dikabulin, hajat saya selesai, urusan saya semua. Habib, sebagai hadiah, Habib mau apa? Habib mau tanah, saya kasih tanah sama sertifikatnya. Habib mau emas, saya kasih emas. Habib mau uang, saya kasih uang. Habib mau posisi di pemerintahan, saya kasih. Apapun yang Habib mau, selama saya sanggup, saya kasih. Kalau kita ditawarkan kayak begitu, kira-kira bagaimana? Nah, beliau, apa jawaban beliau? Apa jawaban beliau? Apa jawaban ulama? Apa jawaban orang soleh? Apa jawaban seorang wali? Saya cuma minta satu, Soekarno, satu saya minta, jangan pernah undang saya lagi datang ke istana. Itu yang saya minta. Itu cuma saya minta. Saya nggak minta apa-apa. Saya minta jangan undang saya lagi ke istana. Cuma itu yang saya minta. Lihat, itu ulama. Bukan ulama kita sekarang cium tangan sama presiden, cium tangan sama pejabat. Ulama konyol itu. Bagaimana Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, wali besar di Jawa Timur. Kalau kita pergi ke Jawa Timur, tanya, semua Jawa Timur itu kenal Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Beliau terkenal doanya lebih cepat dari kilat. Nah, satu waktu beliau diundang oleh pemerintahan Saudi. Ketika itu pemerintahan Saudi mengundang beliau, diundang. Nah, ini ada keterkaitan. Kenapa sih kok jamaah haji Indonesia itu bisa gampang ke Indonesia dan mendapatkan fasilitas yang enak di sana? Ada keterkaitan dengan cerita ini. Nah, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, beliau pergi. Ketika itu Raja Saudi itu punya anak. Anaknya Raja Saudi itu, mohon maaf, tidak punya kemaluan belakang, tidak punya dubur. Jadi kalau buang air besar, buang air kecil, jadi tidak punya kemaluan dia. Dari kecil cacat. Jadi kalau buang air kecil, buang air besar, dilubangin dari sini. Sakit cacat dari kecil dia. Nah, berobat ke dokter kemana-mana. Ketika itu teknologi nggak kayak sekarang. Ketika itu berobat kemana-mana tidak bisa sembuh. Datang diundang Habib Soleh atas wasilah Habib Alwi Al-Maliki. Ketika itu mufti di Makkah. Kata Habib Alwi, Raja, udah undang Habib Soleh dari Pulau Jawa. Insya Allah kalau beliau doakan langsung sembuh. Pergi Habib Soleh datang. Ketika Habib Soleh datang, Raja bikin jamuan luar biasa. Ketika itu anaknya Raja lagi duduk di situ. Datang Habib Soleh dikawal. Habib Soleh datang. Ketika itu dari semua orang yang hadir, cuma satu orang yang dipukul sama Habib Soleh. Siapa yang dipukul? Anaknya Raja. Dipukul sama Habib Soleh dari belakang. Khair. Habib Soleh nggak tahu kalau itu anaknya Raja. Pergi Habib Soleh berjumpa dengan Habib Alwi. Ayo Habib Alwi, kita pergi ke rumah ente saja. Nggak usah di kerajaan, hawanya panas saya kalau di sini. Banyak setan, banyak iblisnya di sini. Ayo pergi. Kata Raja, loh Habib, ini Habib bilang wali, kok baru sampai wala salam sama saya, nggak hormatin saya ini Habib. Udah Habib Soleh emang begini, khawarigil ada, beliau emang agak lain. Akhirnya tiba-tiba terdengar suara teriakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa? Anaknya Raja teriak-teriak. Apa dia bilang? Abah, lubang saya sudah ketutup. Dan ternyata dengan izin Allah saya punya kemaluan depan itu keluar, dan kemaluan depan keluar, kemaluan belakang keluar. Kok bisa begini? Aneh ini. Tadi
ininya saya, pinggangnya saya lubang, ada lubang, buang air besar, buang air kecil di sini, tapi tiba-tiba ketutup, dan kemaluan belakang dubur saya dan kubur saya keluar. Tadi ada yang nepuk saya, itu Habib Saleh nepuk saya. Baru raja tahu akan keramat Habib Saleh. Akhirnya apa kata raja? Habib, luar biasa, keramatnya luar biasa, anak saya sembuh. Sekarang Habib, saya punya anak perempuan. Saya punya anak perempuan. Kalau Habib mau, saya nikahkan Habib dengan anak perempuan saya, dan saya kasih Habib kedudukan di sini. Apa jawaban seorang ulama? Apa jawaban seorang aulia? Apa jawaban beliau? Oh maaf, tidak. Di rumah saya punya istri Syarifah lagi nunggu. Jadi kalau laki-laki itu Habib, perempuannya Syarifah. Saya punya Syarifah nunggu di rumah. Tidak tergiur saya, kata Habib Saleh. Akhirnya kata raja lagi, Habib, saya kasih Habib uang emas 1 peti. Apa kata Habib Saleh? Raja, saya lebih kaya dari kamu. Kalau perlu saya yang kasih kamu. Kamu kasih saya emas 1 peti buat apa? Saya lebih kaya. Saya tidak saya terima, kata Habib Saleh. Akhirnya apa? Dibisikin oleh Habib Alwi. Habib Saleh, ambil itu uang emas, bukan buat Habib, tapi bagikan kepada keluarga-keluarga, kepada para habaib, para ulama yang susah yang berada di Yaman. Makanya di Yaman itu, di Hadramut, Habib Soleh Tanggul terkenal yang paling kaya di Indonesia. Padahal tidak, beliau orang miskin. Kenapa? Karena ketika itu emasnya raja itu dibawa ke Yaman, dibagi-bagikan ke orang Hadramut. Hada min Soleh Tanggul, ini dari Soleh Tanggul, ini dari Habib Saleh. Jadi orang-orang sana kira Habib Soleh orang paling kaya, bagi-bagi emas. Padahal tidak. Akhirnya apa kata Habib Saleh? Cuma satu yang saya minta, kalau ada jamaah haji datang dari Indonesia pengen melakukan kewajibannya, pengen menyempurnakan rukun Islamnya, tolong perlakukan mereka dengan baik, siapkan tempat untuk mereka, tempat yang nyaman, tempat yang bagus. Cuma itu yang saya minta. Saya tidak butuh harta, tidak butuh wanita, tidak butuh pangkat, saya cuma minta itu. Lihat, itu ulama, hati mereka bersih dari dunia, bersih dari harta, bersih dari hal-hal seperti itu. Saudara-saudara, siapa yang mereka ikuti? Nabi Muhammad. Sedangkan kalau kita, hati kita selalu condong kepada dunia, condong kepada harta, condong kepada pangkat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadikan beliau-beliau sebagai teladanmu, sebagai qudwahmu, sebagai uswahmu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Kalau engkau mengikuti para ulama, mengikuti para orang-orang soleh, beliau-beliau dimuliakan oleh Allah, engkau pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ghazali, beliau berkata, mahbubal mahbub mahbubun wa muhibbal mahbub mahbubun. Dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Contoh, Kiai Haji Muhammad Ja'far dicintai oleh Allah beliau. Nah, kamu dicintai oleh beliau, maka kamu pun akan dicintai oleh Allah. Kenapa? Sebab orang yang mencintai kamu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muhibbal mahbub mahbubun. Dan orang-orang yang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Kiai Ja'far gak cinta sama kamu, beliau dicintai oleh Allah, tapi kamu tidak dicintai oleh beliau. Tapi kamu punya cinta kepada beliau, maka kamu pun akan dicintai oleh Allah. Walaupun beliau tidak cinta kepada kamu, tapi kamu cinta kepada beliau, maka kamu pun akan dicintai oleh Allah, karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam asar dijelaskan, saudara-saudara, bahwasanya ketika itu di akhirat, ketika seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, wahai Jibril, jangan masukkan dia ke neraka, bawa sini, tanya dulu kepada dia, ya fulan, apakah semasa engkau hidup pernah duduk bersama ulama? Apa jawab orang itu? Tidak pernah. Apakah engkau pernah makan bersama ulama? Tidak pernah. Apakah engkau pernah berkumpul bersama ulama? Tidak pernah. Apakah engkau pernah memandang wajah ulama?
Tidak pernah. Apakah ada nasabmu yang bersambung kepada ulama? Tidak. Duduk sama ulama? Enggak pernah. Ngaji sama ulama? Enggak pernah. Makan bersama ulama? Enggak pernah. Apa kata Allah? Masukkan ini orang ke surga. Kaget malaikat. Kenapa ya Allah? Karena ini orang mencintai seseorang yang dimana seseorang itu cinta kepada ulama. Dia nggak cinta langsung kepada ulama, tidak. Dia cuma cinta kepada seseorang. Nah, seseorang yang dia cintai itu cinta kepada ulama, sehingga dia pun mendapatkan keberkahan daripada cinta itu. Oleh karena itu, cintai para ulama, cintai para aslafun salih. Ambil Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, fasa' fima sa'au wasyrab ma'al qaum mahum alla yahbub rabbak mithla ma qad habahum. Ikuti mereka para aslafun salih. Ambil amalan-amalan mereka, ambil amalan mereka, kuras ilmu mereka, bagaimana muamalah mereka, ubudiyah mereka, akhlak mereka, kamu ambil, ikuti mereka, ambil amalan mereka. Dengan engkau mengikuti mereka, dengan engkau mengambil amalan mereka, Allah akan mencintaimu sebagaimana Allah mencintai mereka. Allah akan memberikan kepadamu anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Kalau mereka para ulama, orang-orang soleh, Allah kasih ilmu laduni, bisa juga kamu Allah kasih ilmu laduni. Kalau mereka Allah kasih ilmu wahbi, bisa juga kamu Allah kasih ilmu wahbi. Kalau mereka Allah kasih keramat, bisa juga kamu Allah kasih keramat dengan sebab kamu mengikuti para ulama. Contoh, di tempat saya di Sulawesi itu ada namanya guru tua, Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau punya satu orang murid, kalau tidak salah namanya Haji Abdul Rahim, kalau tidak salah, sebab itu zaman dulu. Nah, Haji Abdul Rahim ini bodoh, nggak pinter, ngajinya nggak pinter, dia bodoh, cuma dia sangat cinta sama Habib Idrus, cinta betul-betul luar biasa. Akhirnya apa, satu waktu ketika Habib Idrus berada di tengah laut, Habib Idrus berada di tengah laut. Nah, ketika itu kapalnya itu bergelombang, saudara-saudara, kapal gelombang, angin kenceng, sorban Habib Idrus jatuh. Ketika sorban Habib Idrus jatuh, ini Haji Abdul Rahim tadi langsung loncat, nggak pakai disuruh, Rahim tolong ambil sorban saya, enggak. Kalau santri sekarang kan pakai disuruh, ayo pijitin kakinya kiai, disuruh dulu, sapu rumah kiai, disuruh dulu. Santri-santri dulu tidak seperti itu. Kecintaan mereka kepada guru luar biasa, kecintaan mereka kepada ulama. Haji Abdul Rahim langsung loncat, saudara-saudara, loncat dia, langsung dia loncat. Ini tengah laut, lepas laut yang tidak ada daratan, dia loncat. Dia ambil sorbannya Habib Idrus, dia naik lagi ke perahu. Itu orang satu perahu melotot melihat dia. Kenapa? Tidak ada satupun dia basah. Ternyata dia jalan di atas laut, saudara-saudara. Allah kasih dia keramat. Kenapa Allah kasih dia keramat? Sebab dia cinta kepada ulama. Ulama Allah kasih keramat, Habib Idrus Allah kasih keramat. Yang cinta sama Habib Idrus pun bisa jadi Allah pun kasih keramat.